Halo teman-teman semua, di hari Minggu ini kita belajar lagi di soal-soal observasi P3K. Gimana teman-teman? Semoga sehat ya. Di hari Minggu ini teman-teman mau ada acara kemana nih? Mudah-mudahan itu bisa membuat refreshing teman-teman semua. Nah, di sela-sela refreshing ini teman-teman bisa nonton di part ke-21 kalau saya nggak salah nih. Dan saya minta maaf nih teman-teman, di hari Sabtu kemarin tidak bisa mengupload di part 21 karena kami semua mengupload teman-teman yang sudah daftar di kelas P3K di angkatan kedua. Jadi kita sampai malam tuh teman-teman mengapprove dan alhamdulillah sudah masuk di grup kelas P3K-nya. Teman-teman semua, kita lanjut lagi di soal nomor 1 ya. Saya adalah guru di salah satu sekolah dan saat itu saya ditugaskan keluar kota dengan rencana membawa istri dan anak saya. Suatu ketika, instansi penilai akan berkunjung keluar kota dan tidak memperbolehkan membawa keluarga. Apa tanggapan Anda? Apakah A. Keluarga saya tetap akan ikut dengan biaya sendiri? B. Saya akan meminta izin kepada atasan saya untuk tetap membawa keluarga saya? C. Tidak akan ikut kunjungan karena keluarga tidak ikut. D. Saya akan menjelaskan kepada keluarga bahwa untuk kali ini mereka tidak akan diajak. E. Ikut dengan keterpaksaan karena ingin keluarga menemani. Teman-teman semua, di sini kita sudah ikat kontrak teman-teman. Kalau teman-teman jadi ASN, berarti teman-teman harus patuh terhadap peraturan di instansi tersebut atau peraturan yang mengikat, entah itu undang-undang atau itu peraturan menteri yang mengikat pekerjaan teman-teman semua. Kalau ada seperti ini, kalau kita lihat teman-teman, di opsi A ini keluarga saya tetap akan ikut dengan biaya sendiri. Ini kan dia memaksa. Karena kan di sini teman-teman tidak memperbolehkan membawa keluarga. Jadi kita akan delete. Semua yang berkaitan dengan memperbolehkan membawa keluarga berarti kita akan delete. Ini pun akan minta izin kepada saya untuk membawa keluarga, ini akan delete karena ini sudah mutlak teman-teman. Dan tidak ada pemberat apapun. Kalau ditinggal pun dia tidak ada konflik apapun. Kita akan delete yang C, tidak akan ikut kunjungan. Malah ini teman-teman, kita nggak boleh baper seperti ini ya. D. Saya akan menjelaskan kepada keluarga bahwa untuk kali ini mereka tidak akan diajak. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kita menjelaskan kepada keluarga karena tidak semua kota atau tidak semua pekerjaan harus terus bersama keluarga, karena ada halnya kita harus jauh dengan keluarga. Karena itu sudah ikatan dinas atau kerjaan tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Memberikan pengertian kepada anggota keluarga adalah hal yang penting, terlebih seorang ASN harus siap sedia ditempatkan dimanapun mengikuti peraturan yang berlaku. Lanjut teman-teman ya, nomor 1 ini masih gampang. Nih teman-teman, di soal-soal selanjutnya ini bisa jadi soal-soal yang membingungkan. Di soal nomor 2 ini teman-teman, pada hakikatnya kita tidak mungkin bisa membuat semua orang senang pada diri kita, terlebih pada lingkungan kerja di sekolah. Hal tersebut sudah menjadi sebuah kewajaran karena setiap orang memiliki pikiran, perasaan, dan pandangan tersendiri. Begitu halnya dengan Anda, di lingkungan kerja Anda ada yang tidak menyukai prestasi yang telah Anda raih, meskipun diperoleh dengan cara yang benar. Sikap Anda dalam menyikapi hal tersebut adalah yang mana? Jadi di sini teman-teman, intinya adalah di tempat kerja teman-teman ada yang julid. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada silahkan tulis kolom komentar. Jadi teman-teman, ini opsi yang mana yang harus kita pilih, sikap kita kalau menghadapi orang-orang tersebut. Padahal kita sukses, kita meraih prestasi itu dengan cara yang baik, tidak menyuap, tidak melakukan hal-hal negatif. Jadi kita akan mengambil sikap apa nih? Yang A, menurut saya hal tersebut sudah biasa terjadi di tempat kerja. Saya tidak ingin terlalu memikirkan penyebab dia tidak menyukai prestasi saya. Yang terpenting saya bisa bekerja seperti biasa tanpa mengganggunya. Kalau yang A ini teman-teman, emang sih hal yang biasa, tapi ini tidak ada action ya, harus bagaimananya. Jadi ini kita akan lihat teman-teman. Yang B, memahami hal tersebut dengan cara berusaha bersikap secara wajar dan tidak melakukan hal yang membuat dia kurang menyukai saya. Memahami hal tersebut berarti berusaha bersikap wajar. Oke deh, ini ada usahanya bersikap wajar. Kita akan checklist dulu, siapa tahu ada perbandingan yang lainnya. C, tetap berteman baik kepadanya tanpa membalas perlakuannya kepada saya. Namun bila dia masih menunjukkan perasaan kurang suka, maka saya akan berusaha menjauhinya. Oke, kita akan checklist. D, memahami dan sadar bahwa bila saya berada di posisi dia, mungkin akan ada rasa cemburu atas prestasi yang diraih oleh orang lain. Yang D tidak akan kita checklist teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang D ini sudah ada bibit-bibit iri dengki teman-teman. Bila ada di posisi dia, mungkin ada rasa cemburu. Nggak boleh teman-teman.
Karena ini si guru tersebut dengan benar dia melakukan prestasi tanpa ada hal yang negatifnya. Jadi kita nggak boleh ada rasa cemburu terhadap prestasi orang lain. Yang memahaminya serta mencoba berkomunikasi secara baik-baik dengan orang tersebut sambil mengintrospeksi diri saya sendiri. Mungkin ada hal yang tanpa saya sadari atau tidak disengaja saya lakukan sehingga timbul salah paham dan tidak menyukai prestasi saya. Nah, jawaban yang ini adalah paling tepat sekali. Yang pertama, komunikasi ini sebagai usaha. Setelah komunikasi, kita introspeksi diri, teman-teman. Apakah ada hal yang salah di diri saya? Kenapa orang lain tidak menyukai saya? Bahkan, teman-teman bisa mengevaluasi secara kegiatannya kalau misalkan terlalu banyak negatif dari orang lain. Nah, dari sini teman-teman, kita tidak menyalahkan orang lain, tapi kita mengkoreksi diri kita sendiri. Nah, itu lebih penting daripada kita menyalahkan orang lain. Jadi kita nggak boleh menyalahkan orang lain dalam setiap kegiatan yang ada, teman-teman. Walaupun memang kita ada berada yang benar, teman-teman. Jadi kita harus mengkoreksi. Siapa tahu cara menyampaikannya atau cara merayakan prestasinya itu tidak disukai karena terlalu berlebihan. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang teman-teman semua. Oke. Kita lanjut lagi, teman-teman, di soal nomor 3. Anda seorang guru yang ditugasi bagian inventarisasi sarana dan prasarana di sekolah. Salah satu aset kantor adalah mobil dinas yang Anda pakai setiap hari untuk berangkat ke kantor. Mungkin ada juga yang motor ya, teman-teman ya. Ada peraturan kantor yang melarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, baik saat maupun di luar jam kerja. Baik saat kerja maupun di luar kerja. Di sini ada kata-kata coolnya, teman-teman. Melarang. Kalau udah kata-kata melarang, teman-teman, berarti tidak ada tawar-menawar. Itu satu. Pada suatu hari anggota keluarga Anda sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Oke, berarti ada keluarga yang sakit. Kita berikan tanda dulu. Untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya sudah cukup parah. Kondisi lalu lintas jalan kota Anda sangat macet. Nah, ini pun jadi clue, teman-teman. Kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintasnya apa? Ternyata kondisi lalu lintasnya adalah macet. Di rumah tidak ada kendaraan lain selain mobil dinas. Hal yang akan Anda lakukan yang mana? Sebenarnya, teman-teman, kalau saya lihat dari soal ini ada clue-nya yang paling mendasar adalah sebagai pemberat ya, teman-teman ya. Ini adalah kondisi lalu lintas. Pasti kalau udah ada kondisi lalu lintas, pasti nih opsinya itu biasanya berdekatan sekali, semuanya benar. Tapi setelah kelihatan ada kondisi lalu lintas, maka kita akan pilih jawaban yang paling tepat dengan kondisi lalu lintas yang ada. Coba nih kita bahas nih. Yang A, menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Menggunakan mobil dinas, teman-teman. Kita akan delete. Menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga saya ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Ini hampir sama ya, teman-teman. Tapi bila di kalimat keduanya, bila tidak sengaja terlihat oleh rekan kerja atau atasan, saya akan klarifikasi. Ini kita akan delete karena masih menggunakan mobil dinas. Menelpon ambulan untuk menjemput anggota keluarga yang sakit untuk segera dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Ini kita akan checklist. Menelpon keluarga yang memiliki kendaraan untuk meminta tolong mengantarkan anggota keluarga. Oke, kita akan checklist. Kenapa kita akan checklist? Karena opsi-opsi ini tuh tidak berkaitan dengan pengguna mobil dinas karena sudah dilarang. Mencarikan taksi. Oke, kita akan checklist. Kenapa saya nggak dilanjutkan? Tapi saya akan membuat sebuah ini, teman-teman, trik cepatnya kalau misalnya ada soal-soal yang berkaitan dengan kondisi lalu lintas. Teman-teman, di sini ada tiga opsi yang teman-teman akan pilih mana yang paling tepat karena hanya bisa satu. Kalau misalkan kita menelpon keluarga dan mencarikan taksi, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan secara komprehensif, teman-teman. Karena di sini sudah ada kondisi lalu lintas yang sangat macet. Kita menelpon keluarga berarti dia menggunakan mobil pribadi. Nah, ini pun sama, taksi pun sama aja dengan mobil perusahaan dianya yang tidak bisa memecah kemacetan. Tapi kalau kita pilih yang C, menelpon ambulan, kita mendapatkan opsi ganda, teman-teman. Pertama, kita tidak menggunakan mobil dinas. Kedua, kalau yang namanya ambulan itu diwajibkan pengguna jalan yang lain itu harus mempersilahkan ambulan terlebih dahulu. Di sini sudah kritis, jalanan macet, otomatis ambulan lah salah satu solusinya. Karena hanya ambulan yang bisa membawa orang sakit yang dia bisa
diprioritaskan di jalan. Nah, makanya ketika kita ada ambulan, kita wajib untuk ke kiri dulu teman-teman ya. Maksudnya berhenti sejenak dulu supaya ambulan ini terus berjalan tanpa ada hambatan. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Nah, agak ini teman-teman, ada krusialnya kalau di sini tidak ada kata-kata kondisi lalu lintas yang macet. Nah, kita akan kekecoh nih, mana yang akan kita pilih. Nah, C, D, dan E itu sama halnya dengan tidak menggunakan mobil dinas. Tapi karena di sini pasti ada pemberat di kondisi lalu lintas, maka kita akan pilih mana yang bisa lebih cepat masuk ke rumah sakitnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Maksudnya bukan masuk ke rumah sakit, jadi lebih cepat membawa pasien ini ditangani di rumah sakit, seperti itu. Oke, teman-teman jangan sampai ke ini ya, jangan sampai ke distract di opsi-opsi yang lain. Jadi teman-teman wajib untuk melihat dengan jeli. Oke, teman-teman kita lanjut nih di soal nomor 4 ya. Pada ASN, dalam hal pemindahan seorang guru antar instansi merupakan hal yang sering kali terjadi. Setelah beberapa tahun Anda di sekolah A dan sudah merasa nyaman, pejabat berwenang memutuskan Anda untuk memindahkan Anda ke sekolah lain yang berbeda dan berisi orang-orang baru yang belum sama sekali Anda kenal. Sikap Anda di lingkungan kerja baru adalah yang mana? A. Mempelajari sistem dan proses pekerjaan di sekolah baru agar saya bisa menyesuaikan diri sehingga bisa mengerjakannya secara profesional. Saya harus menunjukkan bahwa saya memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. B. Memperhatikan serta berkonsultasi dengan rekan kerja baru yang telah lama berada di sekolah tersebut agar bisa mengenal dengan baik lingkungan kerja, baik dari budaya maupun sistem kerjanya. C. Mempelajari semua seluk-beluk sekolah baru dari buku profil sekolah, buku standar operasional karena sumber tersebut lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan sekolah. D. Proaktif mempelajari dan memahami mekanisme kerja sekolah memahami mekanisme kerja sekolah yang baru dari segala sumber baik dari buku standar operasional, rekan kerja maupun atasan. Bagi saya, mempelajari hal yang baru bukan hanya dari sumber tekstual, namun perlu juga dari pengalaman. E. Berusaha mempelajari sistem kerja sekolah yang baru dengan sungguh-sungguh. Namun, bila saya merasa kurang mampu atau ada yang masih membingungkan, maka meminta kepada atasan mempertimbangkan untuk mengembalikan saya ke sekolah sebelumnya. Yang E lucu banget teman-teman ya. Jadi yang E kita akan langsung dilihat aja. Langsung mundur nih teman-teman. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, di sini teman-teman sebenarnya soal nomor 4 ini sudah pernah dibahas di part sebelumnya teman-teman, tapi dengan gaya pemecahan yang berbeda. Jadi intinya teman-teman bisa jadi kejadian sama, cuman kata-katanya berbeda. Nah, opsinya ini bisa jadi berbeda karena mempengaruhi dari opsi-opsi yang lain. Misalkan A, B, C, D, E itu bisa kita pilih option yang berbeda dengan soal-soal sebelumnya karena option di dalam soal tersebut gak ada yang mengarah ke jawaban yang paling tepat. Walaupun memang itu jawaban yang sekiranya kita kurang masuk atau kurang serg di situ, tapi karena option yang lain tuh lebih apa ya, kalau saya boleh ngomong lebih di bawah level itu, maka kita akan pilih level yang tertinggi walaupun memang itu tidak sesuai sekali gitu teman-teman, karena memang kita ya gimana lagi, orang hanya ada pilihannya itu. Jadi kita wajib untuk cermat lagi teman-teman. Nah, soal-soal seperti ini sudah pernah dibahas tapi dengan gaya dengan berbeda teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti part-part kami dari awal sampai sekarang, ini ada tapi dibuat berbeda bahasanya dan berbeda opsinya juga teman-teman. Nah, yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Kenapa bisa yang D? Di sini teman-teman, dia belajarnya dari buku standar sekolahnya itu teman-teman dan rekan kerja. Kalau yang opsi sebelumnya di part sebelumnya itu tidak ada plus rekan kerja, hanya saja peraturan yang berlaku atau buku yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, option selanjutnya adalah rekan kerja. Nah, ada dua option yang berbeda. Tapi di nomor 4 ini ternyata di D ini digabungkan buku dan rekan kerja, maka itu jadi sebuah pasangan yang serasi. Jadi pasangan yang serasi untuk teman-teman pilih karena keduanya itu bisa kita gunakan dalam mempelajari budaya dan kultur di sekolah yang baru pada saat kita dimutasikan oleh pejabat yang berwenang.
Jadi itu teman-teman, teman soal-soal yang memang sedikit kita harus jeli karena memang soal-soalnya berkaitan dengan kinerja kita. Mudah-mudahan soal-soal seperti itu bisa teman-teman taklukkan. Kalau memang seperti ini bisa teman-teman taklukkan dan nanti soal P3K tidak jauh berbeda, maka teman-teman insya Allah bisa jadi P3K di tahun 2023 ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, untuk yang mau daftar kelas belajar yang di hari ini hari Minggu silakan masih bisa, tapi jangan sampai malam teman-teman, atau jangan sampai terlalu sore karena kita wajib nge-approve teman-teman semua di link belajarnya. Nanti masuk linknya supaya teman-teman bisa langsung bisa bergabung dengan teman-teman yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 5 nih. Sudah menjadi rutinitas seorang guru mengadakan rapat bersama kepala sekolah untuk membahas pencapaian kerja masing-masing karyawan dan membahas berbagai rencana kerja untuk beberapa pekan ke depan. Pada salah satu momen rapat, ada rekan guru Anda mengajukan usul yang berbeda dengan yang Anda sampaikan. Selain itu, dia mengatakan bahwa ide Anda kurang tepat. Sikap yang akan Anda ambil adalah yang mana? Ini pun soal-soal bentukannya sudah pernah kita bahas, tapi dengan perkataan atau kalimat yang berbeda. Nah, mana nih teman-teman? Menurut teman-teman yang paling tepat yang mana? Apakah A, memahami perbedaan pendapat merupakan salah satu hal yang wajar dalam sebuah rapat. Namun, dikarenakan yakin akan pendapat saya bagus, saya berusaha menjelaskan maksud dan tujuan dari ide saya. Namun menyerahkan pada peserta rapat bila masih tidak terima. Nah, ini berarti pasrah aja ya teman-teman ya. Yang B, memahami dan mempelajari ide rekan kerja saya untuk memastikan kelayakan ide yang dia sampaikan dengan mengajak mendiskusikan ide-ide masing-masing untuk menghasilkan rencana terbaik. Ini bagus juga teman-teman. Kita akan checklist aja dulu deh. Yang C, berusaha mengemukakan semua hal mengenai ide saya agar rekan kerja lain bisa memahami ide yang saya usulkan. Menurut saya, kadang perbedaan pendapat terjadi karena kurang memahami sebuah ide. Boleh, kita akan checklist. Yang D, mencoba saling memahami untuk merundingkan, berarti dimusyawarahkan idenya masing-masing untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap ide sehingga dapat dipadukan untuk menghasilkan rencana terbaik. Kita checklist juga. Banyak banget teman-teman yang harus kita checklist ya. Kita akan delete nih. E, berusaha mencoba menjelaskan dengan baik berusaha mencoba menjelaskan dengan sebaik mungkin maksud ide saya, namun bila masih tidak diterima dan dianggap kurang tepat, mengalah saja karena khawatir menyinggung perasaan rekan kerja yang berbeda dengan pendapat saya. Nah, kita akan checklist juga. Jadi 4 yang kita checklist. Menurut teman kira-kira yang mana? Apakah B, C, D, dan E? Kita lanjut lagi teman-teman di ketuk 2 kali. Nah, memahami dan mempelajari ide rekan kerja saya untuk memastikan kelayakan ide yang dia sampaikan. Memahami teman-teman dan mempelajari ide rekan yang satunya dengan mengajak mendiskusikan ide masing-masing. Jadi menghasilkan rencana yang terbaik atau berusaha mengemukakan idenya teman-teman semua yang diusulkan. Nah, terakhirnya kadang perbedaan terjadi karena kurang memahami. Nah, seperti itu. Kemudian yang D, mencoba saling memahami juga, merundingkan juga, mengetahui kelebihan kelemahannya setiap ide sehingga dapat dipadukan menghasilkan rencana terbaik. Nah, yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. Kenapa yang D jadi kita akan pilih? Kenapa enggak yang C? Kenapa yang enggak B teman-teman semua? Nah, kita akan pilih yang D. Lihat teman-teman. Mencoba saling memahami, satu. Semua juga akan memahami. Tapi di sini teman-teman, dia dimusyawarahkan atau dirundingkan, tapi dia juga harus tahu kelebihan dan kelemahan idenya masing-masing supaya tidak ada gontok-gontokan dalam sebuah musyawarah sampai dengan ide apa kok bisa ide saya tidak akurat, di mana kelemahannya. Kemudian pastikan ide tersebut ada kelebihannya. Nah, kelebihan dan kelemahannya diobrolkan, ide tersebut dimusyawarahkan sehingga menjadi sebuah pemahaman dan dipadukan dengan ide-ide yang lain sehingga menghasilkan rencana terbaik. Jadi tidak menganggap ide kita paling baik dan ide orang lain juga paling buruk, tidak seperti itu, tapi kita bisa berkolaborasi ide satu dan ide yang lainnya sehingga teman-teman semua menghasilkan rencana yang terbaik di sekolah tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. Karena opsi D ini itu bisa mencakup keseluruhan
ya. Jadi keseluruhan itu komprehensif itu bisa menghasilkan aksi nyata, yaitu rencana yang akan dilakukan oleh sekolah tersebut dari pimpinan sampai guru dan staf sekolah yang lainnya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mendapatkan soal-soal yang mirip, kita wajib untuk lihat apa kelebihan lain dari option yang satunya gitu. Pasti akan ada kelebihan. Nah, kelebihan itu kira-kira bisa menutupi enggak dengan persoalan atau konflik yang ada di soal. Maka kita akan pilih jawaban yang seperti itu. Dan diberikan peraturan yang berlaku, bukan peraturan yang kita inginkan, tapi peraturan yang mengikat kita dari undang-undang sampai dengan peraturan permen atau peraturan menteri. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan ini bisa bekal teman-teman semua dalam belajar mempersiapkan jadi ASN P3K. Amin. Silakan ketik di kolom komentar. Amin 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 ya robbal alamin. Teman-teman semua jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Semoga yang menonton dan yang membagikan video ini lulus jadi ASN tahun 2023 ini, pemberkasan tahun 2024, jadi punya NIP. Amin. Semangat ya teman-teman ya, mengikuti jejak alumni kami yang lainnya, bisa lulus jadi P3K. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Mudah-mudahan doakan saya lancar dan sehat, tidak ada halangan apapun, supaya bisa mendampingi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua, dadah.